Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Karena begitu viralnya pada dunia online teman-teman, sehingga semua masyarakat, khususnya pecinta catur, untuk juga meminta kepada para Grandmaster, kepada FIDE bahkan, untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Apakah betul drama kecurangan saat ini betul-betul ada, khususnya dari Hans Moknaiman dan juga Magnus Carlsen. Oleh karena itulah, para Grandmaster dunia menyelidiki permainan-permainan yang pernah dimainkan, 100 permainan terakhir yang pernah dimainkan Hans Moknaiman menuju gelar Grandmaster. Dimana kita tahu bersama pada tahun 2020 dan bahkan pada turnamen ini pada tahun yang sama, yaitu Marshall Cup, dimana turnamen ini cukup penting untuk mendapatkan norma Grandmaster. Hans Moknaiman menghadapi Christopher Wojinho, di mana lagi-lagi permainan ini juga sedikit dicurigai, di mana Hans Moknaiman dapat menumbangkan Grandmaster Christopher Rio saat ini, Grandmaster muda Amerika Serikat, hanya 22 langkah. Dan bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini putih dipegang oleh Christopher Rio, memulangkah dengan pion ke 4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5 sehingga Spanyol Arturo Lopez di papan. Dilanjutkan kuda ke F6, pertahanan Berlin di sini tidak mencoba mensupport pion pusat, tetapi D4 menawarkan pion. Maka pion memukul pion menerima dan rokade mengaktifkan benteng ke depan. Apabila kuda langsung memukul pion pusat, maka benteng ke E1. Tentu yang terjadi pada partai sebenarnya ialah A6 mengusir gajah, gajah mundur ke A4, lalu D6. Dan melihat pancingan ini teman-teman, Christopher Rio juga langsung gajah memukul kuda skak. Pion menerima dengan harapan pion bertumpuk dan kuda memukul pion pusat. Walaupun komposisi seperti ini, tetapi ini adalah 100% disarankan oleh engine teman-teman. Dan saat ini pion terancam sehingga gajah ke D7 mengaktifkan diri juga mensupport pion. Menteri ke F3 mengancam kuda dan C5 mengusir kuda. Kuda ke F5 saat ini, maka H6. Bagaimana putih melanjutkan permainan? Benteng ke E1 secara tidak langsung juga ke depan mengancam langsung ke raja, dan gajah ke C6 mengepin pion sehingga tidak bisa dimajukan. Karena apa? Di sini mengancam menteri ke depan, menteri ke C3, lalu dilanjutkan menteri ke D7, di mana ke depan mempersiapkan rokade teman-teman. Walaupun kita lihat bahwa di sini posisi sudah terbuka, tetapi ini juga saran dari engine. Dilanjutkan F3 saat ini mempersolid pion satu sama lain, dan betul saja rokade sayap menteri dan gajah saat ini langsung memukul pion. Kita lihat bagaimana kombinasi sederhana yang dilakukan oleh putih, tetapi tentunya di sini Hans Moknaiman menemukan balasan terbaik. Ia tidak menerima gajah tetapi D5, dan ini opsi terbaik yang bahkan disarankan oleh komputer. Sebelumnya teman-teman, apabila diterima gajah, inilah bagaimana pemikiran manusiawi, maka menteri jelas memukul kuda, maka pengembalian perwira. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi D5 dimainkan, maka gajah saat ini tetap memukul pion, gajah memukul gajah, kuda menerima gajah, pion memukul pion teman-teman. Dan bahkan jika kita lihat secara seksama, di sini Hans Moknaiman tidak menyelamatkan kuda tetapi mengorbankan kuda. Menteri menerima pengorbanan, pion memukul pion saat ini. Kita lihat teman-teman, kuda ke F5. Apa yang terjadi jika saat ini dicoba dengan menteri ke F5? Bahwa ini adalah saran dari engine yang harusnya dilakukan oleh putih. Tetap bahwa hitam sudah sangat unggul, benteng ke G8 teman-teman. Menteri memukul menteri skak, raja menerima, kuda mencoba menyelamatkan diri. Masalahnya benteng memukul pion ke 2 skak. Apabila ke H1 maka jelas langsung skakmat. Apabila berpindah ke F1 maka gajah ke B5 skak. Pion menutup dimakan saja, benteng menutup maka benteng memukul pion, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini putih atau Christopher Rio memilih kuda ke F5, maka dibalas benteng ke G8 saat ini mengancam pion. Kuda ke G3 saat ini juga mencegah ancaman terhadap pion. Maka apa yang harus dilakukan teman-teman? Lagi-lagi opsi terbaik, raja ke B7, langkah proaktif mengamankan raja.
Dan akan tercipta sebuah kombinasi yang luar biasa di luar dugaan teman-teman. Kita lanjutkan sebentar. A4 terjadi, maka coba Anda pause video ini. Apa opsi terbaik dari hitam di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Percaya atau tidak, selamat bagi Anda yang bisa menemukan benteng memukul pion H2 dan ini yang terjadi. Luar biasa. Oleh karena itulah, sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda sebentar. Kita kembali apabila raja tidak berpindah ke B7 tetapi saat ini langsung benteng memukul pion, maka ini jauh berbeda karena raja menerima menteri ke G4 mengancam kuda, maka menteri ke F5 skak waktu yang sama. Inilah teman-teman, memaksa pertukaran karena tempo skak. Untuk itulah bagaimana perpindahan raja ke B7 sangat luar biasa, di mana A4 benteng memukul pion, saat ini benteng ke A3 karena apabila diterima teman-teman, masalahnya menteri ke G4 ancaman skak mata bisa dicegah karena menteri ke F5 tidak lagi ada tempo skak, sehingga menteri memukul kuda skak kemanapun raja melangkah, maka menteri memukul pion G2 dan ini pun skak mat. Luar biasa. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Benteng ke A3 masih dicoba oleh putih, maka benteng memukul kuda saat ini. Benteng ke B3 skak, dan setelah raja berpindah simpel menyelamatkan diri ke A7, di sini juga Christopher Yeo atau putih menyerah. Luar biasa bagaimana eksekusi dari Hans-Mok Neyman terhadap Christopher Yeo, hanya 22 langkah dalam memperebutkan norma Grandmaster. Dan begitu pesat perkembangan dari Hans-Mok Neyman dari tahun 2020 sampai saat ini, sangat pesat teman-teman, sehingga saat ini pun ia sudah mencapai elo rating 2700-an, masuk dalam top Grandmaster. Bagaimana pendapat Anda? Dan apabila dilanjutkan mengapa putih menyerah, apapun opsinya, semisal raja menerima benteng, maka yang terjadi benteng memukul pion G2 skak. Lihat, raja tentunya berpindah ke H1 membawa menteri ke H3 dan ini pun skak mat. Luar biasa teman-teman. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita. Dan mari sharing teman-teman. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang rumor percaturan saat ini. Dan juga ada spesial teman-teman, di akhir permainan kita akan memberikan sebuah tantangan puzzle yang tidak kalah biasanya teman-teman. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan coba lihat puzzle ini dengan seksama. Anda pause video ini, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Kita melihat bagaimana juga dinding Cina tercipta di dalam puzzle ini. Oke, maka putih melangkah dan menang teman-teman. Bagaimana putih untuk juga membongkar tembok Cina ini? Selamat menjawab di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka please like, comment, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.